Tim gabungan Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri mengungkap laboratorium rahasia atau clandestine lab hidroponik ganja di Villa Sunny Village, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung pada 2 Mei 2024 dengan berhasil menangkap 3 pelaku warga negara asing atau WNA. 3 pelaku tersebut diantaranya 2 warga Ukraina inisial IF dan MV dan seorang warga Rusia berinisial KK. Mereka terlibat dalam kepemilikan lab pembuatan dan memasarkan narkoba. Pada konferensi pers yang digelar di areal Villa Sunny Senin 13 Mei 2024, Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu menyebut bahwa pengungkapan clandestine lab di Bali merupakan hasil kerjasama Barreskrim dengan Ditjen Bea Cukai Pusat, Kanwil Bea Cukai Suta, Kanwil Bea Cukai Bali, Kanwil Imigrasi Bali, Ditres Narkoba Bali, dan Polres Badung. Hasil penyelidikan lab yang berada di ruang bawah tanah ini dilakukan selama 2 bulan oleh tim Barreskrim, di mana pembuatan narkotika secara modern ini terungkap karena adanya keterkaitan pengembangan dan penyelidikan pada kasus clandestine laboratorium ekstasi Santer Jakarta Utara milik Freddy Pratama dengan keterlibatan pelaku LM sebagai kurir yang kabur ke Bali. Saat penggeledahan di clandestine laboratorium pada Villa Sunny ditemukan barang bukti berupa alat cetak ekstasi hidroponik ganja seberat 9.799 gram, meperdron sebanyak 437 gram, ratusan kilogram berbagai jenis bahan kimia, prekursor pembuatan meperdron dan hidroponik ganja, serta berbagai peralatan laboratorium pembuatan meperdron dan hidroponik ganja. Tidak hanya itu, dari tersangka KK merupakan jaringan Hidra yang ditangkap di wilayah Gianyar, didapatkan barang bukti berupa ganja seberat 382,19 gram, hasis seberat 484,92 gram, kokain 107,95 gram, dan mepedron sebanyak 247,33 gram. Sedangkan hasil dari penangkapan DPO clandestine laboratorium Santer Kurir LM di wilayah Denpasar ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 6 kg. Pemasarannya dikatakan tidak hanya diedarkan melalui aktivitas masyarakat di Bali, juga diedarkan melalui internet dengan menelusuri darknet, forum Roots, sisi dan grup akun aplikasi Telegram, di mana pembayaran dengan uang digital Bitcoin. Juga dalam modusnya para pelaku sengaja membuat clandestine laboratorium narkotika di tengah pemukiman penduduk. Villa ini dari bulan September 2023. Tapi tadi sampaikan juga kan mereka sudah pernah masuk sini. Izin dapat kitasnya kan 2023. Nah, sehingga pada saat proses pembangunan villa ini mereka mendesain sendiri untuk yang ruangan basement itu, karena selainnya tidak ada basementnya, yang ada basementnya ini aja. Didesain sendiri untuk betul-betul, kalau kita lihat ke dalam tadi sudah desain, ada ruangannya untuk ada bunkernya, kemudian ada untuk membuat tempat hidroponiknya, ada juga saluran-saluran udara yang sudah dipersiapkan untuk supaya mereka punya sirkulasi udara dari luar, termasuk di dalamnya bekerja di bawah supaya tidak mengganggu, karena kalau ini baunya kan pasti berbeda, ada bau, ada suara-suara supaya tidak terdengar oleh tetangga-tetangga sebelahnya. Dari pengungkapan ini disebut masih ada yang DPO dan 2 pelaku warga Ukraina dan 1 warga Indonesia. Atas kasus ini para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 113 ayat 2, lebih subsidiar pasal 129 huruf A dan pasal 111 ayat 2 jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Sementara kuasa hukum PT Bali Dream House Management dan PT Sunny Development Group dari Brotherhood Setio Edi mengatakan pengelola villa tidak mengetahui terkait villa nomor 6 dijadikan tempat aktivitas pembuatan narkoba yang dihuni oleh para bule tersebut. Sebab terdapat 2 unit villa tidak dihandle oleh Dream House Management. Setelah kasus ini diungkap Barreskrim, pihaknya baru mengetahui Villa Sunny dijadikan tempat pembuatan narkoba. Ia mengaku kaget setelah melihat ke dalam villa karena adanya banyak sampah dan ruangan dirubah menjadi laboratorium narkoba rahasia. Di sini karena kebetulan privasi tamu itu dijaga benar, Sunny Village privasi tamu dijaga benar, dan di sini ada one gate system. Itu pinternya para pelaku ini.
menutupi segalanya. Bahkan baru kemarin direkturnya Dreamhouse masuk, baru tahu kalau ada sampah segitu banyak, ini kaget. Ini keluarnya kemana ini sampah? Ternyata ada desain kayak gitu. Jadi mengenai bagaimana mereka masuk, di sini memang bebas. Security tidak mengecek semuanya. Karena di sini kan juga privasi bule atau tamu itu dijaga juga. Disebut pembeli villa tersebut adalah seorang warga negara Ukraina bernama Olena Kolotova, 59 tahun, dan disewakan kembali kepada para pelaku selama 24 tahun sejak 22 November 2022. Setelah kasus ini dikatakan keberadaan villa nomor 6 akan kembali ke pemilik asal sesuai perjanjian yang disepakati sebelumnya. Ya kan, perdata kan menyangkut kebendaannya. Tapi kebetulan di perjanjian ini ditulis di pasal 8. Di pasal 8 objek ini ketika dibatalkan perjanjiannya atas dasar apapun, ini maka akan kembali ke pemilik asal. Tahu ya, ke pemilik asal. Jadi sebelum disewa oleh Sunny Development Group. Kabar Bali Hits mengabarkan.